Al-Mukarramun Al-Asatidzah, para bini sepuh, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al-Muttaqin, barakallahu fikum jami'an. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyarul muslimin, sebelum kita mulai mengaji, marilah kita berdoa lebih dulu. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati kita semuanya untuk memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, tiada terasa ya kita sudah masuk bulan Rajab lagi ya. Hari ini tanggal 5 ya, mungkin malam 6 ya. Subhanallah ya, insyaallah kurang dari 2 bulan kita masuk bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Baik masyarul muslimin, kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Hari ini kita sampai al-maqalah al-hadi asyrotah, makalah yang ke-11, bab nasihat 4 perkara. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu imaduddin was-sumtu afdal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasumtu arfa'ul ibadah was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi was-sumtu afdal. As-sumtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahili was-sawmu junnatun minan nari was-sumtu afdal. As-samtu sayyidul akhlaq wal jihadu sinamuddin was-samtu afdal was-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini makalah yang ke-11 terkait dengan keutamaan diam ya, keutamaan diam. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama ya.
Salat adalah tiang agama. Lengkapnya as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Atau kama qala sallallahu. Salat adalah tiang agama, siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Ya. Jadi salat itu adalah merupakan tiang dari agama. Jadi seorang itu agamanya akan kokoh, akan kuat apabila dia melaksanakan salat, ya. Karena salat ini adalah amalan yang paling utama di dunia, dan nanti yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Wa in saluhat saluhat sairu amalihi. Kalau salatnya baik, ya, akan baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, rusaklah seluruh amal solehnya. Jadi masyaallah muslimin, ini betapa pentingnya salat ini. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, wajib bagi kita untuk ya senantiasa menegakkan salat dan jangan meninggalkannya, ya, terutama salat-salat wajib, kemudian juga salat-salat sunnah, ya, qiyamul lail, witir, ya, tahajud, hajat, ya, salat tasbih, ya, dan seterusnya. Jadi masyaallah muslimin, Rasulullah SAW bersabda sini bahwa salat itu adalah tiang agama. Nah, wassamtu afdal, dan diam itu lebih baik. Wassamtu arfal ibadah, rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diam itu adalah lebih baik. Ay as-sukutu amma la yanfa'u fid din wad dunya wa tarkur raddi ala man i'tada min arfa'il ibadah. Bahwa diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia dan meninggalkannya, ya, atau meninggalkan, tidak mau berdebat kepada orang-orang yang memusuhinya, adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi. Fa inna aktsarul khotoya minal lisan imma idza kana al insan khalian anin nas fala yakunu sukutu minal ibadah. Dan masyaallah muslimin rahimakumullah, kenapa diam itu sangat baik? Karena kebanyakan dosa-dosa manusia itu disebabkan oleh lidah. Dan diriwayatkan dalam hadis Mu'ad bin Abu Jabal, Mu'ad bin Jabal, ya, bahwa kebanyakan yang masukkan manusia ke dalam neraka adalah lidahnya, ya, hasil dari lidahnya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, di sini betapa utamanya, ya, diam itu, ya, diam itu masya Allah. Diam di sini adalah artinya meninggalkan kata-kata yang buruk, ya, subhanallah. Meninggalkan kata-kata yang kotor, yang buruk, hasad, ya, adu domba, namimah. Nah, ini sangat-sangat afdal, sangat baik, dan ini adalah merupakan perisai bagi orang yang beriman. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam, ya. Ya, berkata baik atau diam. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali, ya. Ya, beliau menyampaikan di sana bahwa rata-rata, ya, kaum muslimin wal muslimat itu
lebih mengutamakan ibadah yang namanya iktisab ya. Iktisab, apa itu iktisab? Iktisab itu adalah melakukan amal soleh, amal soleh yang apa namanya, mengundang atau untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah. Amal-amal soleh ya, baik itu berupa puasa ya, saum sunnah, sodako ya, ataupun sholat sunnah dan seterusnya. Itu mayoritas ya kaum muslimin lebih mengutamakan itu daripada ijtinab. Apa itu ijtinab? Ijtinab itu adalah meninggalkan dosa ya. Perlu kita ketahui masyaallah muslimin, kewajiban kita itu selain iktisab juga ijtinab ya. Selain kita wajib melaksanakan kewajiban, melaksanakan amal soleh, kita juga punya kewajiban yaitu ijtinab, yaitu apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Nah, Imam Ghazali mengatakan kebanyakan orang-orang ulama manusia kaum muslimin, apalagi mereka sebagai pemula melakukan amal soleh, mereka lebih mengutamakan beramal soleh, iktisab, melakukan amal soleh. Namun para ulama-ulama senior ya, menurut Imam Ghazali, ulama-ulama senior, ulama-ulama yang sangat tinggi derajatnya, mereka lebih mengutamakan imtina atau ijtinab. Apa ijtinab? Itu meninggalkan apa? Perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Kata Imam Ghazali, karena apa? Ketika kita misalnya berbuat baik, amal soleh yang banyak, tetapi misalnya kita tidak meninggalkan larangan, itu sudah bisa menghapus amal soleh kita. Contohnya hasad ya, iri itu menghapus amal-amal soleh kita. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatobah. Jauhilah iri, karena iri itu akan menghapuskan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Jadi para ulama-ulama senior mereka lebih fokus kepada meninggalkan dosa ya daripada melakukan amal soleh. Jadi kata Imam Ghazali ya dalam kitabnya Minhajul Abidin ya, meninggalkan namimah ya, meninggalkan ghibah ya dan seterusnya. Mereka lebih fokus ini bagaimana supaya dirinya tidak ghibah ya, walaupun barangkali amal solehnya kurang ya, tapi bagaimana supaya bisa meninggalkan ghibah. Kenapa? Karena ghibah itu masya Allah itu termasuk dosa yang besar ya, dosa besar, bahkan disamakan dengan Rasulullah seperti makan oleh Allah SWT seperti makan bangkai saudaranya lagi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu ya. Maukah kalian memakan bangkai saudaramu yang sudah meninggal? Tentu kamu tidak menyukai. Ini barangkali ma'asyiral muslimin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, wasumtu afdol, sumtu afdol, bahwa diam itu lebih baik ya. Jadi diam itu lebih baik. Kenapa? Karena diam itu adalah untuk apa? Mencegah supaya amal-amal perbuatan kita tidak hilang ya. Ya. Sebab kalau ghibah ya, nah itu akan menyebabkan pahala kita hilang ya. Pahala kita harus kita berikan kepada orang yang kita ghibahi ya. Hasad ya, menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Syirik apalagi naudzubillah ya, syirik ya, naudzubillah, menghapuskan seluruh amal soleh kita ya. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi faqad habitat amalu, yang berbuat syirik dihapus dosa-dosanya. Jadi masyaallah muslimin, maka di sini katakan apa? Wasumtu afdal, diam itu lebih baik. Kenapa? Karena diam itu utamanya keutamaan luar biasa. Kenapa? Dengan diam kita bisa menjaga
lidah kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa. Subhanallah, ya. Fa inna aksar khotoya minal lisan, dan kebanyakan dosa itu disebabkan oleh lidah. Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang banyak bicaranya akan banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Masya Allah, ya. Yang banyak bicara banyak dosa, yang banyak salahnya katanya. Masya Allah, begitu. Itu kata siapa? Umar bin Khattab. Amma idza kana al-insan kemudian adapun apabila kita mengisi atau memanfaatkan waktu-waktu kita untuk tilawatul Quran, untuk zikir, ya, untuk berdoa, tentu ya itu lebih baik daripada diam, ya. Jadi kalau kita bisa menekan waktu kita untuk tilawatul Quran, untuk zikir, untuk berdoa, tentu itu adalah lebih baik daripada diam, begitu. Dan ma'asyiral muslimin, diam dalam hal ini merupakan ibadah. Sebagaimana diterangkan ya dalam hadis Rasulullah SAW, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Dan diam, ya, diam dari perbuatan dosa itu adalah ibadah, ya. Kita diam dari perbuatan dosa itu adalah ibadah, sebagaimana kita juga ibadah dalam melaksanakan kewajiban, begitu. Kemudian ma'asyiral muslimin, berikutnya was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wassamtu afdal. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, dan diam juga lebih baik. Wassumtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Diam itu adalah hiasan bagi orang alim dan menutup bagi orang-orang yang jahil, ya. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah itu juga bisa menutup atau menghapuskan, ya, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sini diam itu disepadankan, ya, pahalanya dengan perbuatan-perbuatan baik, ya. Baik itu merupakan salat-salat sunnah ataupun sedekah, ya. Masya Allah. Bahkan diam itu juga merupakan hiasan bagi orang alim. Kenapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diam ini akan menimbulkan apa? Kewibawaan. Menimbulkan kewibawaan, ya, sehingga tidak menjadi celah, ya, bagi orang-orang yang akan melukai atau menyalahkan, ya. Karena biasanya, ya, kalau banyak ngomong, ya, sekali salah ngomong itu Masya Allah, ya, akan menjadi menjadi bumerang bagi masyarakat, ya. Sebagaimana masyarakat muslimin, ya, belum lama kita saksikan, ya, seorang anggota DPR, ya, mengatakan, oh, hakim itu kalau pakai bahasa Sunda pecat aja katanya, kan. Oh, akhirnya kan jadi rame, ya, akhirnya dihujat oleh masyarakat Sunda, ya. Jadi karena salah sedikit saya salah itu akan, ya, menimbulkan keresahan di masyarakat, ya, mengatakan hakim pakai bahasa Sunda pecat aja. Nah, ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa ibu kota negara ngapain dipindah ke
Kalimantan ya, Kalimantan katanya apa? Tempat jin buang anak, tempat genderuwo dan seterusnya. Akhirnya apa? Menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi masyarakat muslimin, kenapa ya di sini? Kenapa rahasianya? Wasomtu afdol, diam itu lebih baik, yaitu supaya tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan kesalahan. Karena masyarakat muslimin ada salah satu ungkapan bahwa lidahmu itu adalah harimau kamu, ya. Jadi kenapa diam lebih baik? Karena diam itulah ya merupakan jihad tersendiri ya untuk melawan hawa nafsu kita. Wasaumu junnah ay wiqayah minan nari wasamtu afdal. Puasa itu juga merupakan perisai dari api neraka, sedangkan diam itu lebih baik. Masya Allah ya, bahkan sejajar ya, bahkan lebih afdal daripada puasa. Bahkan puasa ya kita diam ya, dari kata-kata buruk, diam dari kata-kata kotor, itu adalah puasa kita ya, sejajar dengan puasa. Dan masyarakat muslimin, bahkan ya masyarakat muslimin, puasa dengan ucapan itu lebih berat daripada puasa menahan lapar dan minum dan nafsu seks ya. Jadi puasa kita, kalau kita baru masih bisa menahan lapar, nahan minum, nahan nafsu seks, itu lebih ringan daripada puasa lidah kita. Puasa apalagi mata kita ya, lebih berat Pak ya. Puasa mata, puasa lidah, puasa tangan ya, puasa jempol ya, WA yang macam-macam ya, itu lebih berat. Ya, makanya subhanallah ya. Di sini katakan wasomtu afdol ya, diam itu lebih baik. Masya Allah ya. Jadi masyarakat muslimin, kata ya Imam Ghazali ya, sebentar lagi puasa. As-saumu salatu darajat. Saumul khusus, saumu khususil khusus. Pertama saumul awam, yang kedua saumu khusus, yang ketiga saumul khususil khusus. Tingkatan puasa ada 3. Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang khusus, yang ketiga orang khususil khusus. Puasa orang awam itu apa? Puasa orang awam, puasa orang awam itu apabila dia baru bisa menahan makan, minum dan nafsu seks saja. Itu ya di siang hari. Itu puasanya orang awam. Kalau puasa orang khusus itu adalah bukan hanya makan, minum, nafsu seks, tapi juga bisa menahan lidahnya dari bohong, dari ghibah, namimah, adu domba. Bisa menahan matanya ya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Bisa menahan nafsu makan ya, maaf, bukan hanya makan, tapi ketika buka itu tidak makan dari yang haram. Tidak makan dari yang haram, tidak makan dari yang subuhat. Bahkan juga ketika makan itu tidak berlebihan. Seperti firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin ya. Jadi puasa orang yang khusus ini ya, itu antara lain juga bisa menahan telinganya dari mendengarkan yang tidak halal. Kenapa? Yang haram diucapkan juga haram juga didengarkan ya. Jadi masyarakat muslimin ya, mungkin bapak-bapak ya atau ada ibu-ibu ya, mungkin kalau suka mendengar atau menonton TV, menonton di YouTube, pilih-pilih Pak, pilih-pilih. Karena apa? Kalau kita melihat atau mendengar yang nggak baik,
Kalau yang nggak boleh didengar, nggak boleh dilihat, nggak boleh dimakan, nggak boleh pula didengar ya. Allah berfirman, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Ya. Ya. Kalau yang dimakan juga ada haramnya, yang dilihat juga ada haramnya, didengar juga ada nggak bolehnya gitu ya. Bahkan menurut Imam Ghazali, bahkan mendengar itu bisa lebih bahaya ya, karena akan langsung masuk terngiang-ngiang terus ya, begitu. Jadi harus pilih-pilih untuk mendengar ini. Nah itulah puasa khusus. Puasa khusus itu siapa? Puasa orang-orang yang soleh. Puasa orang-orang yang soleh. Jadi diam di sini masyarul muslimin ya, bukan sekedar tidak makan minum, tapi juga bisa puasa lidahnya, mulutnya, ya, penglihatannya, pendengarannya dan seterusnya. Makanya diseganakan wasaumu junnah minan nari wasamtu afdal. Subhanallah. Bahkan makanya kata Rasulullah SAW ya, dalam terkait dengan puasa ini, kenapa diam itu lebih baik? Kenapa diam itu lebih baik? Kalau Rasulullah SAW, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong, ya, Allah tidak butuh ya dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Kalaupun kita berpuasa sementara mulutnya tidak bisa meninggalkan bohong, meninggalkan namimah, ghibah, enggak ada pahala puasanya. Enggak ada pahalanya puasanya. Maka masyarakat muslimin, makanya sangat masuk akal ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang senior itu lebih lebih fokus meninggalkan larangan daripada melakukan amal soleh yang lain, begitu ya. Karena selain amal soleh, kewajiban kita adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wasamtu afdal, diam itu lebih baik. Wasamtu sayyidul akhlak, puasa diam adalah pemimpinnya akhlak. Masya Allah. Rawahu Dalim. Wa an Anasin ay as-sukutu amma la thawaba fihi sayyidul akhlak. Diam dari apa yang tidak ada pahalanya, itulah pemimpin akhlak. Lisalamati sahibihi minal ghibah wa nahwiha. Kenapa? Untuk menyelamatkan empunya ya, sahibnya yang dari ghibah dan lain-lain ya, subhanallah ya. Amal istighal bima fihi sawabun min nahwi dzikr wa qiraatil Qur'an wa ilmin fahuwa afdal minas somti. Adapun menyibukkan diri ya dengan berbagai pahala dari qiraatul Quran, berzikir, tentu itu adalah lebih afdal daripada diam. Kemudian yang terakhir, wal jihadu sanamuddin a'lahu a'lahu in ta'ayyana dzalika ayanal jihad ya'lamu min mahalli ba'id kama sanamul ibil yara min ba'id wa sumtu afdal. Jihad itu adalah puncak dari agama. Ini yang paling tinggi ya, seperti punuk ya, punuk unta itu tentu yang paling tinggi dari bagian dari unta. Ya. Wa sumtu afdal, namun diam itu masih lebih baik. Ya, diam itu masih lebih baik. Jadi masyarul muslimin rahimakumullah, dalam disebutkan dalam berbagai riwayat ya, bahwa Rasulullah SAW selepas perang Badar kan menyampaikan,
raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil kepada perang yang lebih besar. Loh, kenapa? Kan perang Badar kan perang sangat besar sekali ya, disebut Ghazwatu Badril Kubra, mengalahkan orang-orang kafir, mengalahkan orang musyrik. Kok dianggap lebih kecil? Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang lebih besar, yaitu apa? Perang melawan hawa nafsu ya, perang melawan hawa nafsu inilah ya yang lebih berat ya bagi kita kaum muslimin ya. Karena hawa nafsu ini ma'asyiral muslimin perlu diketahui ya, tidak sama perang melawan setan ya. Perang melawan setan itu lebih mudah, Pak. Ya. Ya, kita insyaallah berdoa, berzikir itu bisa lepas dari gangguan setan. Tapi hawa nafsu nggak bisa lepas dari sekedar zikir ya. Ya, jadi masyarakat muslimin perlu kita tahu ya, kalau jamaah kok apa ya, godaan ini banget sekali, kenceng sekali ya, ada luar biasa mengganggu kita. Kemudian bapak zikir, wirid, tilawatul Quran, nggak hilang gimana kok nggak hilang ini? Ingat, itu bukan dari setan. Kalau setan itu gampang hilang, zikir hilang. Tapi yang kalau nggak hilang itu apa? Kata Imam Ghazali, itu nafsu. Hawa nafsu itu nggak hilang dengan zikir. Kenapa dikatakan pula di dalam kitab Minhajul Abidin itu bahwa hati-hati kalian terhadap hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu lebih jahat daripada setan 70 kali. 70 kali ya nafsu, hawa nafsu itu ya. Jadi masyarakat muslimin, mungkin banyak pertanyaan ya, ketika bulan Ramadan kan setan-setan dirantai, kok masih banyak orang maksiat, orang mencuri ya, orang korupsi ya. Ingat bahwa yang mengganggu manusia, menggoda manusia bukannya setan, tapi ada nafsu. Nafsu ini 70 kali kekuatan ya, lebih dahsyat dari setan ya. Apalagi nafsu serakah, Pak, Masya Allah. Kalau serakah itu, Pak, itu lebih hebat daripada serigala ya. Serigala makan kambing masih bisa di atas, kalau nafsu serakah ya segala sesuatu bisa ditendang, ditabrak semuanya itu ya. Ya, begitu ya. Ya, nafsu itu. Maka di sini dikatakan bahwa jihad, ya memang jihad itu sangat mulia, sangat utama. Tapi kata Rasulullah, wasomtu afdol, ya, ya, diam lebih baik. Ya, diam dalam hal ini adalah tidak melakukan perbuatan jahat, menahan diri dari hawa nafsu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, namun sedikit yang melakukannya. Ini dalam hadis Bulughul Maram juga disebutkan. Ya, subhanallah ya. Rawahul Qadha'i an Anas ad-Dailami an Ibnu Umar an-sum hikmah, bahwa sungguhnya diam itu adalah hikmah. Ay nafyun yamna'u minal jahli, bermanfaat ya dari kebodohan. Qalilun fa'iluhu, ini sedikit yang melakukannya ya. Jadi banyak yang tidak meninggalkan ya kata-kata yang enggak faedah. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi antu jahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Jihad yang paling utama adalah kalian berjihad melawan hawa nafsumu ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di sini inilah masyarakat muslimin betapa pentingnya diam ya. Falyakul khairan aw liyasmut ya, menahan diri dari perbuatan dosa. Nah, inilah yang sangat-sangat utama dan merupakan ibadah yang sangat-sangat afdol, karena dengan inilah mengurangi ataupun bisa menyelamatkan amal soleh kita dari
dari kesia-siaan atau dari dibatalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiat tersebut. Demikian ma'asyiral muslimin, sampai di sini barangkali ada yang ingin menanyakan, maka kami persilakan, masih ada waktu 6 menit lagi. Mangga, fadhol. Ini terutama materi temanya adalah keutamaan diam. Fadhol. Enggak, barangkali ada yang ingin. Silahkan Pak. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Maaf, dengan siapa, Mas? Mas Eko ya. Masih kepada Pak Eko. Diam dari kebenaran. Ya. Nah, maka masyaallah muslimin rahimakumullah, memang diam ini terbagi dua ya. Diam dari perbuatan buruk, yang kedua diam dari perbuatan baik. Nah, memang ini tuntutan ya. Ketika kita harus berbicara, memang harus bicara ya, yaitu untuk apa? Menegakkan kebenaran. Bahkan kata Rasulullah SAW, as-sakitu anil haqqi syaitonun akhras. Orang yang diam ya ketika melihat kemungkaran itu seperti setan yang bisu ya. Ya, seperti ya setan yang bisu. Jadi kalau melihat kemungkaran diam aja ya. Ya, melihat orang yang minuman keras, orang yang berjudi, diam aja ya. Itu sama dengan apa? Syaitonun akhras, yaitu apa? Setan yang bisu. Setan yang bisu ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, faman lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya merubahnya dengan tangannya, kalau nggak mampu dengan lidahnya, kalau nggak mampu dengan hatinya. Ingat, kalau hanya dengan hatinya itu adalah selemah-lemah iman. Jadi diam yang dimaksud di sini adalah diam dari perbuatan yang buruk. Adapun diam dari perbuatan baik ya, tentunya tidak baik ya. Jadi kalau perbuatan apalagi melihat kemungkaran itu harus bergerak, harus berbuat ya. Demikian. Terima kasih. Ada lagi, mangga Kang Sukman. Sukman banyak ilmunya nih biasanya. Benar. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan, masih beberapa menit, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, mohon maaf ya. Baik, karena 1 menit lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi datillah. Man maqalatu sani asyr. Qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israil alaihi salam. Qala jalla wa jalla, samtuka 'anil batili li saumun wa hifdzuka al jawarih 'anil maharimi salatun. Masyaallah ya. Diwahyukan kepada nabi-nabi ya, Bani Israel mengatakan, puasamu dari kebatilan itu adalah diam kamu dari perbuatan kebatilan ya,
dari keburukan itu adalah puasa. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin, kita diam dari ghibah, dari namimah, dari berdusta, berbohong, itu sama dengan puasa. Bahkan lebih afdol daripada puasa dari makan dan minum, begitu. Subhanallah. Itu barangkali aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.